Nah, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwahnya di Jawa ya, khususnya di mana? Di Gresik ya. Sunan Giri itu punya peran penting dalam mengembangkan agama Islam. Apa yang dilakukan? Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah di daerah Giri. Nah, jadi Sunan Giri ini selain dikenal sebagai pendakwah ya, beliau ini juga sebagai penguasa di daerah situ ya. Jadi tidak hanya sebagai ulama saja, tapi juga sekaligus sebagai penguasa yang punya daerah situ ya. Kalau sekarang kayak bupati misalnya ya, yang menguasai daerah Giri situ ya. Nah, beliau ini juga punya gelar ya, punya gelar Prabu Satmata. Sunan Giri ini selain dikenal sebagai ulama, sebagai orang yang eh, apa namanya, sebagai ustadz begitu ya, kalau kalau nggak paham ulama. Jadi selain dikenal sebagai ustadz di situ, Sunan Giri ini juga dikenal sebagai penguasa daerah situ. Punya gelar namanya Prabu Satmata. Nah, atau bisa dikatakan juga dia ini sebagai raja di situ, di daerah Giri situ. Ya, oleh karena itu dakwah yang dilakukan menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena dia ini be, apa namanya punya kekuasaan. Dia juga sebagai pemimpin di daerah situ, sebagai raja di situ. Ya. Nah, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan, mengatur kalender, ya, kemudian menyesuaikan siklus pawukon serta merintis pembukaan jalan. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Kalau kita punya kuasa, ya, kalau kita ini sebagai raja, otomatis banyak yang bisa dilakukan, ya kan? Nah, kebetulan di daerah Giri situ rajanya adalah seorang ulama. Jadi selain dia ini punya kekuasaan, dia juga paham ilmu agama. Jadi kekuasaannya ini, daerah kekuasaannya ini lebih mudah untuk diatur ya, lebih mudah dia untuk mendakwahkan agama Islam karena dia punya punya kekuasaan di situ. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Nah, ya seperti yang kita tahu kemarin dulu-dulu saya udah pernah cerita. Jadi, salah satu ciri khas yang dilakukan oleh para wali, ya wali Songo ini adalah mendirikan pesantren. Dimanapun dia berada, ya kayak Sunan Ampel dulu itu ya, kemudian Sunan Giri ini di Gresik ini juga dia ini mendirikan pesantren sebagai pusat dakwahnya, ya. Nah, yang dilakukan Sunan Giri ini adalah dia mengambil alih lembaga pendidikan Buddha, ya. Jadi dulu itu di agama Buddha, dulu kan sebelum agama Islam masuk ke Jawa, di Jawa ini sudah ada penganut Hindu Buddha, ya. Mereka ini punya lembaga pendidikan berasrama. Jadi anak-anak yang masuk sekolah pada waktu itu ya beragama Hindu, Buddha, ini wajib tinggal di asrama. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah beliau ini mengambil alih pendidikan ala Hindu Buddha tadi itu ya, kan sudah ada asramanya. Diambil alih sekolahnya tadi itu, kemudian diislamkan. Ya, diubah menjadi pesantren model Islam. Nah, pada masa kerajaan Majapahit dulu, namanya dukuh ya. Dukuh itu dijadikan sebagai tempat untuk mendidik calon pendeta. Ya, jadi ada tempat sekolah begitu. Itu anak-anak yang sekolah di situ wajib tinggal di asrama dan tujuannya untuk apa? Menghasilkan atau mendidik calon pendeta Hindu Buddha. Nah, kemudian oleh Wali Songo, khususnya oleh Sunan Giri ini, ya, lembaga pendidikan tadi itu kemudian dirubah menjadi pesantren, ya, dan peserta didik yang belajar kemudian disebut dengan santri. Nah, kata santri sendiri ini berasal dari
bahasa Sanskerta ya, aslinya adalah sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya kemudian pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, agama, kebudayaan, seni, ekonomi dan sebagainya. Jadi itu ya, asal muasal disebutnya pesantren. Ya, santri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi dulu sejarahnya sebelum agama Islam ini masuk ke Jawa, di Jawa itu sudah ada yang namanya pemeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, mereka ini ya, orang-orang Hindu dan Buddha ini, mereka ini punya lembaga pendidikan khusus ya untuk mencetak calon-calon pendeta. Ya, dan mereka ini ya, murid-muridnya ini wajib tinggal di asrama. Nah, kemudian oleh Wali Songo ya, oleh Sunan Giri khususnya, itu lembaga pendidikan tadi itu diambil alih. Ya, kenapa kok bisa? Karena Sunan Giri adalah raja di situ, dia punya kekuasaan, makanya dia mudah saja mengambil alih lembaga pendidikan tadi itu ya, namanya dukuh ya, kalau punyanya orang Hindu Buddha dulu ya. Nah, dukuh tadi itu kemudian diambil alih dan diubah menjadi pesantren. Ya, di pesantren itu kemudian diajarkan ilmu agama, diajarkan seni, diajarkan berbagai macam pengetahuan, diajari skill macam-macam ya. Jadi para santri itu tidak hanya belajar agama saja, tapi diajari bermacam-macam life skill ya, diajari bermacam-macam kemampuan ya, misalnya diajari bertani, diajari memasak, diajari macam-macam ya, keterampilan hidup seperti itu. Kemasyhuran dan pengembaraan Raden Paku. Raden Paku itu tadi Sunan Giri tadi itu ya. Saat muda dalam menjalankan usaha dagang. Nah, jadi kan dulu masih ingat ya, Sunan Giri itu kan dia seorang pengusaha ya. Nah, dia punya bekal sebagai pengusaha. Kemudian dia juga sebagai raja di situ di Giri tadi itu. Nah, sehingga dia ini punya pengaruh yang sangat besar. Sunan Giri ini pengaruhnya sangat besar ya, sehingga santrinya banyak berdatangan, tidak hanya dari Pulau Jawa ya, tapi dari luar Jawa pun banyak, dari Makassar, dari Lombok, dari Sumbawa ya, dari Flores, dari Ternate ya, banyak sekali dari luar Jawa. Nah, persebaran santri dari berbagai penjuru daerah itu menunjukkan bahwa pesantrennya berkembang pesat ya. Pesantrennya sangat maju dan banyak diminati oleh masyarakat pada masa itu. Nah, selain Sunan Giri tadi itu mengembangkan pesantren ya, Sunan Giri juga mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Jadi tidak hanya anak-anak wajib tinggal di pesantren, tapi juga Sunan Giri ini membuka pendidikan bagi orang-orang banyak ya, untuk masyarakat. Di antaranya beliau ini menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak ya. Nah, namanya satu ada jelungan. Jelungan adalah permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada batang pohon yang ditentukan. Nah, pada prinsipnya yang menang bersembunyi, kemudian yang kalah berusaha mencari pemain lain tanpa harus meninggalkan batang pohon tadi itu. Maksudnya apa dari permainan ini? Maksudnya adalah seseorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, maka dia akan selamat dari ajakan setan yang dilambangkan sebagai pemburu. Kemudian ada permainan tradisional lain yang diciptakan oleh Sunan Giri ini, namanya jamuran. Nah, pernah dengar nggak? Dulu kalau anak-anak kecil zaman dulu di desa, itu ada mainan namanya jamuran. Ya, permainan ini melibatkan 4-12 anak. Dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Nah, jadi dulu sebelum ada HP ya, anak-anak kecil zaman dulu, mungkin zaman Yangti sama Yangkung ya, mungkin ya, mainan jamuran namanya. Jadi dulu pada waktu malam bulan purnama, itu kan bulannya terlihat terang ya. Dulu kan masih nggak ada lampu.
Ya, lampu itu belum ada. Adanya hanya apa tuh namanya? Apa ya namanya? Kalau di sini namanya ublek. Yaitu dari minyak tanah kemudian dikasih sumbu itu dikasih api begitu. Belum ada lampu zaman dulu. Makanya waktu bulan purnama itu anak-anak pada keluar karena malamnya terang sekali. Ya, main jamuran ini. Ya. Permainan ini ada nyanyiannya juga ya, disertai nyanyian dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi. Nah, dalam permainan ini terkandung makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Nah, kalau sekarang udah nggak ada yang mainan kayak gini. Karena apa? Karena anak-anak udah sibuk main HP sendiri-sendiri. Ya, nggak ada main yang main bareng kayak gini udah jarang banget. Nah, selain menciptakan permainan-permainan tradisional tadi, Sunan Giri juga membuat nyanyian atau lagu anak-anak. Ya, apa misalnya Padang Bulan, Cublak Cublak Suweng, pernah denger nggak lagu ini? Cublak Cublak Suweng, Suweng Tenggal Lenter. Nah, itu yang menciptakan lagu ini adalah Sunan Giri ini. Ya. Nah, kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara-cara yang menarik tadi itu, ya, itu menarik simpati dari berbagai kalangan. Jadi tidak hanya Sunan Giri ini tidak hanya disenangi oleh bapak-bapak, tidak hanya disenangi oleh kaum tua saja, tapi bahkan juga disenangi oleh anak-anak. Nah, karena apa? Karena Sunan Giri menciptakan lagu anak-anak, menciptakan permainan-permainan tradisional tadi itu ya. Jadi dakwahnya ini diterima oleh banyak kalangan. Nah, ini contohnya jamuran. Ini permainannya seperti ini kira-kira ya. Ada banyak anak yang apa namanya? Kalau mau main jamuran ini harus nyari banyak orang. Makanya apa namanya ini seru ya kalau zaman dulu itu karena belum ada HP. Anak-anak tuh main bareng semuanya, nggak ada yang sibuk sendiri main HP. Ini ya. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Masih ada lagi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya.